Ready? Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak. Di antara nikmat yang banyak tersebut adalah nikmat sehat, di mana Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari kita penyakit-penyakit, baik itu penyakit yang ganas berupa virus, berupa bakteri dan seterusnya. Dan kita juga mendengar belum beberapa bulan ini ya, bahkan kemarin sebelumnya sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, Allah telah mengambil beberapa ulama, di antaranya Syekh Al-Fallah, kemudian kemarin Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Dan tanda hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengambil para ulama. Innallaha la yantazi'u minal ibad. Al-ilm itu intiza'an. Allah tidak mengambil atau mencabut ilmu dari manusia, itu dicabut begitu saja, tidak. Tapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Perlu kita ketahui bahwasanya Al-Imam Syekh Ali Hasan Al-Halabi adalah salah satu ulama Islam. Murid terbaiknya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, orang yang sangat fakar di dalam hadis. Beliau ya rahimahullah telah meninggalkan kita, musabun bi al-corona. Beliau juga terkena virus corona. Buat ikhwan semuanya, ternyata virus ini masih ada. Kita hendaklah menjaga diri kita dari hal-hal yang membinasakan kita, hal-hal yang bisa membuat kita celaka. Sebagaimana kita menjaga diri dari hal-hal yang tidak kita sukai, begitu juga kita jaga diri kita dari virus ini dengan tidak bermudah-mudahan kita membuka masker, tidak bermudah-mudahan kita bersalam-salaman, kumpul-kumpul, kontak langsung dengan orang-orang yang OTG dan seterusnya. Ya, intinya kita ikhtiar setelah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertawakal, kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ikhtiar menjauhi semua itu. Hal-hal yang membahayakan diri kita. Karena kalau kita sudah sakit, hilang nikmat sehat, maka apalah ya hidup ini kecuali kita hanya mengeluh dan seterusnya, sehingga ibadah ruang lingkupnya menjadi sempit.
mumpung ya kita dikasih Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat memiliki waktu luang, yang dimana kata Nabi SAW, nikmatani mabunun fihi ma katsirun minan nas, ada dua nikmat banyak manusia tertipu, tidak menggunakannya, lalai tatkala dia memperoleh dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat memiliki waktu luang. Alhamdulillah kita walaupun dari maghrib sampai isya kita gunakan waktu luang itu dalam rangka at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling wasiat mewasiati agar kita di atas kebenaran, juga saling mewasiati agar kita bersabar menghadapi masaib, musibah-musibah, baik musibah yang berupa musibah kekurangan harta, musibah sakit, ya, dan musibah-musibah yang lainnya. Kita bersabar karena hidup ini tidak lama. A'maru ummati baina 60 ila 70 atau 60 wa 70. Umur umat Nabi itu tidak lama, 60 sampai 70 saja. Jadi manfaatkan waktu yang ada di mana kita sekarang sehat, memiliki waktu luang untuk beramal soleh dan berdoa terus kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla senantiasa dia akan memperoleh 3. Yang pertama, dikabulkan doa yang dia berdoa kepada Allah tersebut. Yang kedua, dijauhkan dari mara bahaya. Sekuat doa apa yang dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla, dia berdoa minta itu, dia akan dijauhkan dari mara bahaya. Yang ketiga, yaitu dijadikan pahala doa itu ya buat dia pada hari kiamat, itu lebih baik buat dirinya. Yang ketiga, kita berdoa kepada Allah, dikabulkan atau tidak dikabulkan menurut kita, maka semuanya jadi ladang pahala, dan itu buat kita yang terbaik. Ya, pahala itu adalah yang terbaik buat kita. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kita masih bisa menuntut ilmu, masih bisa mendengar firman Allah Subhanahu wa taala beserta penjelasannya, masih bisa mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana di tempat lain tidak seperti kita aman, sentosa, makmur, bisa mendengarkan kajian-kajian seperti ini. Maka falyahmadillah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala karena nikmat majelis ilmu. Allah katakan dalam surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dengan nikmat kita bisa bermajelis ini, Allah angkat darajat kita. Allah angkat darajat kita di surga tinggi sekali. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanda syukur juga kita menjaga protokol ini ya, agar kajian ini berlangsung terus. Ya, tidak terputus dengan salah satu kita mungkin yang tidak mendengar ya wejangan pemerintah agar dia senantiasa menjaga masker, cuci tangan, dan seterusnya. Saya berdoa ya, buat saya sendiri pribadi dan antum agar kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan beliau Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari gelapnya kekufuran jahiliyah menuju terang benderangnya ya keimanan, dari kesyirikan menuju tauhid, dari perbuatan yang tidak ada contohnya mengada-ngada menuju sunnah beliau yang itu bernilai pahala semuanya. Begitu juga keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya. Semoga kita termasuk pengikut Nabi SAW sampai kita meninggal dunia ya, ridwanullah ajma'in. Kita lanjutkan kajian kita yang dosa besar yang ke-28. Kemarin yang ke-27 yaitu kepala rumah tangga al-mustahsinu, yang menganggap baik perbuatan dosa, perbuatan zina, perbuatan buruk di dalam rumah tangganya. Ya, di mana dia tidak menegur kesalahan-kesalahan yang ada di dalam rumah tangganya. Hari ini dosa besar yang ke-28 yaitu ar-rajulatu rijalatu minan nisa wal mukhannasu minar rijal. Dosa besar yang ke-28 kita akan bahas malam ini yaitu perempuan yang menyerupai laki-laki atau laki-laki yang menyerupai perempuan. Bahasa lainnya banci.
waria kalau sekarang. Ya. Dan ini subhanallah, banci ini banyak sekali sekarang. Di mana-mana ada. Di pasar ada, ya. Di jalan banyak. Bahkan di TV banyak nama tilah. Tahu banci dan tuh? Tahu ya? Oh, tidak tahu banci, kalau dia banci, ya. Harus tahu. Banci itu orang yang keluar dari fitrah. Tidak galak jadi lanang, tidak galak jadi betino, itu banci. Ya. Yang lanang pengen jadi betino, yang betino pengen jadi lanang, tidak menerima ya apa yang telah Allah tetapkan buat dirinya. Allah katakan fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Ya, kelaki-lakian, sifat perempuan itu sudah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan di dalam setiap diri masing-masing. Laki-laki Allah ciptakan ya, dirinya kekar, suaranya lantang, ya kan? Apa namanya? Kuat, tidak loyo. Itu sifat laki-laki dan seterusnya sifat laki-laki yang kita lihat. Berjenggot, ada betina berjenggot. Berjenggot, berbulu dado, bagian ngado, ya. Berbulu kaki. Sifat laki-laki. Keker, ya, semangat banget. Ya. Itu sifat laki-laki. Perempuan kebalikannya. Lembut, suaranya pun kemayu, gaya jalannya, ya. Pernah nengok gaya jalan betino? Ngotai kalau pernah, ya. Ya tahu deh bagaimana jalannya. Kalau lanang tuh tegap berjalan. Kalau betino tuh, nah, ya kan? Lenggak-lenggok. Seperti itu. Itu sudah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau betino ya meniru laki-laki, berjalan tegap, ya kan? Pakai sepeda, bawa ini, terus ya kan, tahu. Ya, kacau hidup ini. Betino suaranya besar, nyegak-nyegak lanang. Kau tuh. Yang lanangnya, "Oh iya." Nah, sudah. Terbalik. Hancur ini ya. Apa namanya? Tatanan hidup kalau seperti itu. Yang lanang pengen jadi betino, betino jalan. Nah, kadang dosa besar yang ke-28 ini ada sebabnya. Baik sebab itu dari dalam ataupun sebab itu dari luar. Sebab dari dalam itu mungkin ya orang tua yang anaknya mungkin perempuan semua pengen punya anak laki-laki, ya. Anak perempuan itu ya direkonya seperti laki-laki. Ke bajunya ya tidak pernah diabang bibirnya, ya kan? Pakai apa nama atribut laki-laki. Dan sebaliknya anak yang memiliki banyak anak laki-laki pengen perempuan. Ya. Ada seorang ibu ya, subhanallah. Anaknya itu karena dia pengen anak betino, jadi anak lanangnya itu subhanallah dikuncirnya rambutnya ya. Dibocak betino nih. Subhanallah, dan ini sangat berbahaya sekali. Ya, ini bisa menjadikan dia sebagaimana telah kita sebutkan tadi judulnya. Yang laki-laki pengen jadi perempuan dan perempuan bisa pengen jadi laki-laki. Ya. Kemudian juga ada si penyebab dari luar. Yang ini yang paling banyak. Ya. Yang paling banyak. Di antaranya apa? Pergaulan di mana laki-laki temannya perempuan semua atau perempuan temannya laki-laki. Ya, sehingga dia jadi tomboy. Ya, atau dia bergaul dengan banci. Tidak boleh berteman dengan banci. Mendekat banci pun tidak boleh. Kalau bergunting di salon sama baik tidak boleh. Cuilnya kau. Ya. Tidak boleh, haram. Karena akan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan yang keji sekali. Ya, minimal menular penyakit itu. Ya. Oh, begitu juga Islam ya. Ini sebab dari dalam di mana anak terkadang rusak. Di mana Islam mengajarkan kepada kita selaku orang tua yang sudah punya anak, tak kala anak itu umur 7 tahun disuruh apa? Mereka sholat. Kemudian tak kala umur 10 tahun, kalau tidak sholat dipukul dan pisahkan tempat tidur mereka. Ya, makna dari pisahkan tempat tidur mereka ya, agar tidak terjadi apa namanya yang tidak diinginkan. Laki-laki sama perempuan tidak boleh digabung.
Hatta perempuan sama perempuan kalau sudah umur seperti itu dipisah dan tidak seranjang. Sehingga nanti ke depannya tidak terjadi hal yang diinginkan. Ini Islam subhanallah telah ya mencegah dari kecil agar anak itu tumbuh dengan baik. Ya, tidak jatuh kepada perbuatan yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama juga yang perlu kita perhatikan ya, yang menyebabkan anak-anak kita terkadang ya sebagian condong pengen jadi laki-laki, yang perempuan pengen condong jadi sebaliknya, itu tontonan. Sekarang tontonan di TV ini banyak sekali ya, ditontonkan tuh waria, ditontonkan banci. Ya, tahu kan antum? Ada yang gemuk, ada yang kurus. Ya. Ada yang naboknya rasanya. Ya. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena di zaman Nabi diusir. Banci di zaman Nabi diusir, bukan diusir dari rumah. Bahkan disuruh Nabi keluar dari kota Madinah. Tak boleh di kota Madinah ada banci. Bayangkan, diusir. Banci itu. Kalau di kita bukan diusir, dia apa? Iya. Subhanallah, jadi artis. Ya. Bahkan kita tengok di jalan-jalan banyak kupu-kupu malam. Lemak kalau kupu-kupunya. Ya. Anak punya teman dulu subhanallah, ya, dia ustadz juga, masya Allah. Qadarullah, dia pulang tengah malam, hampir jam 12-an di daerah Jatinegara sana. Jakarta mana itu? Timur berarti. Subhanallah, dicegat 5 banci. Mungkin dia pelan, Allah alam ya. Bagaimana? Subhanallah. Intinya 5 ini pengen salah satu tuh harus naik. Ya, tujuannya itu. Karena mereka ini megang senjata dan badannya kekar-kekar, naik siko. Tidak 50 meter dari itu dituruk, disiksa, tum, banci itu. Berteriak, ngejar kalau ngebut kayaknya. Ternyata subhanallah, dompet ini sudah hilang, duit, KTP, apalah dimbek kalau sama banci. Subhanallah, bukan hanya perbuatan terlaknat tadi yang pengen dia lakukan, ternyata hobi maling pula. Ya, subhanallah. Hati-hati, ya. Banci, Palembang banyak mati lah banci, ya. Jangannya nekat-nekat kita, nekat keluarga kita, kalau ada segak langsung. Apa? Apalagi yang ya memiliki kekuatan polisi dan seterusnya, jangan di alam-alam budama itu. Ya, tegas sama banci. Nabi tegas. Apa kata Nabi? Kalau ada sahabat ngobrol, siapa budak ini nih? Siapa ini? Budak sana, banci. Suruh keluar dia dari kota Madinah. Bayangkan kota Madinah sebesar itu suruh keluar dia. Bah tidak hati hargonya ini. Ya, hati hargonya banci. Ya, jangan-jangan bangga-bangga dengan banci. Ya. Yang perbuatan-perbuatan terlaknat yang benar-benar menyebabkan ya azab yang mengerikan. Banci ini penyebab azab yang paling mengerikan. Tidak ada azab yang paling mengerikan diazabkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi daripada azabnya kaum Lut, LGBT. Awalnya dari ya banci-banci ini dulu. Ya. Kemudian baru melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Yaitu homoseksual. Di mana Allah perintahkan siapa? Malaikat Jibril nyedok kota dia, nyedok negeri dia, dicedok, kemudian habis ditaruh, angkat ke pucuk langit, kemudian dihempas ke bumi sehingga jadi laut mati. Bayangkan laut seluas itu, sedalam itu katik kehidupan pak, kecuali uang berenang macam koran pucuk itu. Pernah tengok laut mati kan? No, ada uang nimbul, saking apa namanya asinnya itu ternyata tempatnya kaum Nabi Lut dulu. Bayangkan seluas itu, selebar itu, sedalam itu, ternyata dulu ada kehidupan di situ. Disebabkan apa? Perbuatan mereka yang sangat hina. Dia melakukan perbuatan yang terkutuk. Yang awalnya laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, terus akhirnya menyerupai seluruh dari lini ya perbuatan fisik dan seterusnya. Jadi perempuan benar-benar ingin jadi laki-laki. Yang perempuan ingin dibuatkan ya kemaluan laki-laki. Yang perempuan, yang laki-laki ingin dipotong. Sekarang ada seperti itu. Ya. Makanya hati-hati nyari pasangan seperti dari Thailand,
dari Korea, sisip dikit samo. Jeruk makan jeruk, hati-hati. Karena ini sudah zamannya sekarang. Wal'iyadzubillah. Ya, ngeri sekali. Bahkan tidak nampak lagi, tidak jelas. Ya, banci ini benar-benar seperti perempuan. Perempuan benar-benar seperti laki-laki sekarang. Hanya kita carilah yang jelas-jelas. Wanita-wanita muslimah. Mereka umum yang seperti itu tidak berjilbab. Ada yang berjilbab? Tidak. Ya, tidak ada. Mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin mereka bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang jika dilaknat jauh dari rahmat, hidupnya dicabut dari keberkahan. Seorang jika dilaknat, ya, maka dia terjauhkan dari rahmat Allah, keberkahan dicabut dari dirinya. Maka jangan melakukan perbuatan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya ini. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Baik dalam ucapan, dia ngomong lanang, ngomongnya jadi kemayu. Nah, kau tidak boleh. Banyak ada macam itu, banyak berjibun. Ya, pakaian tidak boleh menyerupai, ya, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Walaupun cuma ngetes baik tidak boleh. Kau nak memiliki jilbab bini gitu. Kau tes di pasar, kau pakai. Ay cocok, nah dilaknat budak itu. Tidak boleh. Atau perempuan, ya, pengen beli ke suaminya baju apa misalnya, dia pakai, tidak boleh. Tidak boleh. Yang itu khusus laki-laki, maka untuk laki-laki. Yang khusus perempuan untuk perempuan. Ya. Kalau menyerupai saja, akibat dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dilaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah jauh dari rahmat, keberkahan hilang, semuanya hidup tidak akan tenang. Makanya perhatikan perbuatan-perbuatan dilaknat. Ya, yang dilaknat nyukur apa ini? Alis, laknat mendatangi istri dari belakang dubur, kemudian mendatangi istri tak kala dia sedang haid, dan banyak perbuatan dilaknat. Ya. Itu dicatat kalau bisa, dihindari sehingga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan ini mahal. Seorang terkadang memiliki harta yang sedikit tapi berkah. Orang terkadang hartanya banyak. Antum jangan heran, jangan tergiur dengan banci-banci yang ada di televisi itu. Mungkin sekali tayang dapat duit 20 juta, hidup dia tidak akan pernah tenang. Kenapa? Sudah menyalahi fitrah dia. Rahmat sudah dicabut, berkah hilang. Tidak akan tenang hidup dia itu. Walaupun kita jingoknya di TV itu, cak itu nih, cak senang nih, tersiksa batin dia itu. Tersiksa. Tidak akan pernah dia tenang. Jangan tertipu. Ya, dengan itu kan namanya kenikmatan semu. Ya, jangan kita tertipu. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, qala Allah taala, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Dan mereka orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Wal fawahish, perbuatan-perbuatan hina. Ya, seperti apa? Zina, termasuk juga perbuatan menyerupai lawan jenis. Ini adalah sifat orang yang beriman, menjauhi hal-hal tersebut. Kita disuruh menjauhi perbuatan-perbuatan ini. Ciri-ciri ibadur rahman yaitu mereka menjauhi dosa-dosa besar. Dijauhi. Ya, dosa-dosa besar dijauhi. Ya, termasuk perbuatan, ya, laki-laki meniru perempuan, perempuan meniru laki-laki. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, beliau mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannatsina minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Rasulullah melaknat, mengutuk, ya, laki-laki yang menyerupai perempuan dan juga perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya. Berjalan lenggak-lenggok tidak boleh. Ya. Kemudian apa lagi? Kalau betina maki celana jin atau ya you can see, apa bukan you can see, apa tuh? Celana yang tipisnya itu. Legging, apa? Kejing, legging, ya.
eh, perempuan yang apa namanya kita sering tengok itu berpakaian tapi telanjang. Itu kalau ke mall, ya, sengaja tidak sengaja terjengok, tengoklah. Itu semuanya perbuatan sedang kita bahas ini. Perempuan memakai pakaian, dia memakai pakaian sempurna tapi telanjang. Apa maksudnya sempurna tapi telanjang? Bisa dikatakan tipis, bisa dikatakan ketat. Yang membedakan itu apa? Penutup saja. Kalau dia pakai baju ketat itu warna hitam, ya seolah dia berkulit hitam. Jika dia memakai pakaian ketat itu tipis itu warna merah, seolah kulit dia merah. Ini kata Nabi tidak mencium bau surga. Padahal surga itu bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Kata wa kata Nabi. Dan riwayat lain 40 tahun orang-orang tidak akan mencium bau surga. Jadi perhatikan ciri-ciri perempuan. Yang perempuan perhatikan ciri kaum laki-laki tidak boleh saling tiru meniru. Kecuali yang ya ini perkara yang tidak menjadi kekhususan bagi mereka. Seperti ilmu. Kalau seorang perempuan melihat seorang laki-laki berilmu, dia pengen berilmu dan dia tiru, boleh enggak? Boleh. Boleh. Ya. Pintaran, kecerdasan, boleh. Tapi kalau ini kekhususan bagi mereka, ngomongnya kemayu, laki-laki tidak boleh ngomong kemayu. Jalannya ya pun seperti itu, kemayu, lenggak-lenggok, laki-laki tidak boleh. Laki-laki tegar, tengok Nabi berjalan, tegar, cepat. Ini kalau betina, jalan lambat apa cepat? Lambat, pelan, banyak gaya. Ya, seperti itu. Dan laki-laki tidak boleh meniru mereka, pun perempuan tidak boleh meniru mereka. Dari sisi gerak-geriknya, pakaiannya, tata cara berucapnya, dan semuanya tidak boleh. Kecuali memang bukan kekhususan bagi mereka. Dari Nabi SAW, riwayat Imam Abu Dawud, Imam Baihaqi, dikatakan oleh Syekh Albani hadisnya sahih. Beliau mengatakan la'anallahu ar-rajulata minan nisa. Allah mengutuk, Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Subhanallah, banyak sekali riwayatnya, ya. Yang tadi kemudian yang ini lagi menjelaskan bahwasanya perbuatan benar mal'un, benar-benar dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau, la'ana Rasulullah sallam. Rasulullah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita. Memakai saja enggak boleh. Apalagi jadi ya, keseharian. Apalagi sampai apa? Menyerupainya. Ya. Memakai saja, ngetes kayak apa kayak enggak boleh. Orang-orang dahulu, orang salaf dulu, coba nak ku tes ke baju ini di kau, padahal itu baju akhwat, enggak mau dia, berdiri enggak mau. Khawatir terkena hadis ini. Ya. Jadi kalau perempuan yang ngetesnya perempuan, laki-laki ngetesnya laki-laki baju itu. Sesuai dengan ya jenisnya. Enggak boleh ya seorang laki-laki macam meli telekung bininya, coba pakai dulu mah. Dia tuh sepantal sama aku badannya, dipakai sama dia. Wih, cantiknya kakak kalau jadi betina. Nah, harusnya kalau yang jual tadi, terlaknat sekarang kau nih. Terlaknat, tidak boleh. Begitu juga perempuan, tidak boleh memakai pakaian apa? Ya, lawan jenis. Wal mar'ata talbasu libsatar rajul. Dan Rasulullah juga melaknat wanita yang mengenakan pakaian laki-laki. Subhanallah. Tengok anak-anak kita yang masih kecil, perempuan. Sering sekali kita tengok anak-anak kecil perempuan pakai pakaian laki-laki. Jangan dibiasakan. Pakaikan dia pakaian semestinya, pakaian muslimah. Yang cewek, ya, biasakan dia pakai pakaian gobor, walaupun dia masih kecil, supaya dia tidak terbiasa. Karena dia akan tumbuh dengan apa yang biasa dipakaikan kepada dirinya. Ya kalau jilbab cadar tidak mesti, ya. Kalau dia mau ya biarin. Kalau dia nggak mau jangan, karena belum apa? Belum saatnya. Agak sengko ringam dia. Oh, mau dari kecil makin ke situ. Dah galah baju besarnya. Ya, kalau sudah dia 7 tahun atau 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, dibiasakan mereka pakai jilbab, pakai cadar. Tapi kalau 3 tahun, ya dipakai lepas kenyo, apa tidak. Tapi dibiasakan mereka cewek pakai pakaian cewek, cowok pakai pakaian cowok.
Ya, karena ini ya mendidik mereka. Dan ini juga tidak ya agar mereka keluar dari koridor mereka dari kecil. Biasakan, perhatikan pakaian anak-anak kita. Ya, dia kira-kira mirip pakaian betino jangan dibeli. Ustaz, kalau anak aku lanang kalau Ustaz, baju tuh aku beli ke baju lanang tapi kembang kalau. Kembang kalau gambarnya, jangan. Ya, gambar tuh mobil. Kembang, oh anaknya aku ini cak kembang. Nah, laju. Nah, terbalik yang anak betino dibeli ke baju gambar pedang. Nah, jadi apa anak ini kaget? Gambar panah. Jangan. Ya, nanti dia akan ya menjadi meniru apa yang diberikan oleh orang tuanya berupa pakaian tersebut. Ya, jadi biasakan perempuan ya sifat dia perempuan, baik sisi pakaian, ya, tata cara ngomong kita ya kepada mereka itu dibiasakan ya perempuan bagaimana ya perempuan. Kalau kita punya anak perempuan yang ngomongnya walaupun kita laki-laki ngomongnya lembut. Ya, lembut. Bukan lembut itu lembut cak betino bukan. Beda sama kita anak laki-laki. Berbeda. Seperti itu, jangan disamo ke. Sehingga mereka merasa, oh Masya Allah Abiana nih, ngerti nian. Sehingga dia nggak mencari yang di luar. Paham maksudnya? Itu kadang anak ini, bapak ngomong sama anaknya samuknya. Kau ini, ya kan? Akhirnya apa? Anaknya mencari kasih sayang di luar. Nyari lanang lah, lain yang betina. Yang lanang nyari betina lain. Emak juga mah itulah. Ya. Kalau masuk rumah matoy, mak ini. Ya. Nah ini pun juga harus kita pelajari yang seperti ini. Kenapa terkadang anak tidak betah di rumah? Bisa jadi kita yang salah. Banyak anak itu tidak betah di rumah, banyak. Ada anak yang sangat betah di rumah, berarti dia bagus dalam ya bergaul sama anaknya. Ya, ibunya sesuai dengan ciri khas ibu kepada anaknya bagaimana. Bapaknya ya sebagaimana bapak bagaimana kepada anak. Sehingga anak itu tidak pernah berpikir, aku nak main sama ini ya, tidak pernah. Orang tuanya itu jadi panutan dia. Subhanallah. Nah, ini yang kita belum kadang memahami, belum kita pelajari. Ya. Dan juga kebanyakan rusaknya rumah tangga juga kadang seperti itu. Perempuan meniru sifat laki-laki. Yang laki-laki meniru sifat perempuan. Tengok perempuan zaman sekarang cak lanang. Lakinya balik lah, jelas lakinya lesu balik begawe. Pergi jam 7, balik jam 6. Balik, hujan pula basah kalau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngapa kau main ini nih ujung bininya? Lolo nih, tahu hujan, mandi hujan, ya kan? Perempuan tidak seperti itu. Tengok Khadijah. Khadijah siapa Khadijah itu? Istri siapa? Istri pertama Rasulullah SAW. Rasulullah dulu pernah apa? Pernah bertemu malaikat Jibril dengan rupa aslinya. Besarnya itulah dengan 600 sayap yang dia miliki. Kalau sikok be ngepak tertutup kalau ufuk bumi tertutup, tidak kejingwa lagi sebelah sana. Saking besarnya Jibril itu. Wajar kalau dia nyedok kaum Nabi Lut tadi, ya jadi laut. Ya. Nabi melihat dengan mata kepala dia malaikat Jibril. Pertama kali dia lihat. Akhirnya dia pulang dari ya Gua Hira menuju siapa? Istrinya Khadijah. Ya. Kata Nabi SAW, Zammiluni. Wahai istriku selimuti aku. Belum ngomong Khadijah. Masuk dulu, sudah duduk, tenang, gemeter itu sudah hilang. Lalu Rasulullah melimpahkan semua omongan dia. Aku tadi nyingok ini, itu, dan ini disebut galau. Ya. Menurut Nabi, apakah saya ini akan celaka? Apa kata Khadijah? Subhanallah. Ya. Engkau orang yang menyambung tali silaturahmi. Engkau orang yang membantu orang-orang miskin. Engkau menyambung orang-orang yang susah engkau bantu. Allah tidak akan pernah menghinakan dirimu. Semangat lagi Khadijah. Begitu. Ini damin. Lah dia mecak, lah urat parise sana apa galo. Balik-balik nyingok bini. Kau tadi nyingok siapa? Subhanallah. Nah ini ya. Dan kita juga yang laki-laki jangan cak itu pula. Ya, jelas-jelas bini kita apa namanya berbentuk sifat cak itu kita niru perempuan tijaknya. Nah, ini bini dia, bini budak ini. Dah jadi budak kayaknya. Jangan.
Tunjukkan ente laki-laki, tengok para sahabat, tidak ada yang kayak gitu. Sahabat semua bisa mimpin ya keluarganya, tidak ada. Ya. Aku lah nyubo, tapi masih itu juga Ustaz. Ya, tunjukkan dirimu bahwa engkau laki-laki dan tunjukkan bahwa laki-laki yang engkau miliki itu engkau bisa usaha. Engkau berikan keistimewaan buat istri. Ini dikit-dikit bahas aku kau ini poligami aku. Nah, itu terus bahasnya. Kasih istri itu apa? Apa yang kita bisa kasih? Hidup yang mapan, ya kan? Rumahnya udah usah 10 kali 10, ya kan? Bajunya yang harga-harga kasih kalau mampu. Kasih. Ini dah. Ya, kawin seadonya nih. Ya. Rumah 2 meter kali 2 meter. Mamahan mati ya. WC di mana? Ya, makan iwa asin terus. Ya. Apalagi tedoknya di kasur koyak-koyak kalau marah kau subhanallah. Mana sifat laki-laki dia? Mana? Itu laki-laki itu kenapa? Talak itu dikasih ke laki-laki. Kenapa? Karena dia akalnya lebih jauh, lebih bagus dari perempuan yang kata Nabi apa akalnya kurang, agamanya kurang. Tunjukkan kita ini laki-laki perempuan, tunjukkan juga dia perempuan akan berjalan rumah tangga dengan baik. Ini bukan hanya masalah laknat dan terlaknatnya orang ini, dan juga akan berpengaruh dalam lini rumah tangga kita. Perjalanan bahtera yang yang ombak yang banyak sekali di samping kanan samping kiri. Ini pengaruh sekali. Jika perempuan tuh dia sifat perempuan berjalan dengan semestinya, laki-laki berjalan dengan semestinya. Coba sebagai contoh, antum yang sudah punya anak, berapa jam tahan sama anak? 15 menit balik. Ayo ringam kau. Ya kan? Tapi kalau perempuan subhanallah tahan 8 jam, 12 jam, bahkan 24 jam tahan sama anak. Ya, bahkan anak yang nangis, yang menurut kita ringam, dia bisa menenangkannya. Karena fitrah Allah dari yang Allah ciptakan buat dirinya. Seperti itu. Oleh karena kita hidup itu pasangan. Perempuan sesuai dengan sifatnya, laki-laki sesuai dengan sifatnya. Terus, wa qala sinfani sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna biha an-nasa wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha latujad min masirati kadza wa kadza. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, sinfani, 2 kelompok yang dua kelompok termasuk penghuni neraka. 2 kelompok yang mereka tempatnya di neraka. Lam arahuma, yang aku belum pernah melihatnya. Di zaman Nabi enggak ada. Jadi di zaman sahabat 2 kelompok ini tidak ada. Qaumun ma'ahum siyat, kaum yang bersamanya cambuk. Baik cambuk itu dari buntut sapi atau dari apa, atau dari tali tambang dan seterusnya. Ya. Ka'adnabil baqar, seperti buntut-buntut sapi. Yadribuna bihan nas, yang mereka siksa, pukulkan kepada manusia. Ini perumpamaan bagi sekarang polisi kek, tentara kek, yang mereka menyiksa kaum muslimin tanpa hak. Seperti yang terjadi di negara-negara Islam yang diduduki oleh pemimpin-pemimpin zalim, dia kerahkan semua bala tentaranya untuk menyiksa kaum muslimin tanpa hak. Baik ditembak atau di apa, makanya termasuk hadis ini. Berbuat zalim kepada manusia. Ya. Wa nisaun kasiyat. Yang keduanya kata Nabi, wa nisaun kasiyat. Wanita yang kasiat berpakaian. Dia tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Ya, tafsirannya 2. Yang pertama, dia memakai pakaian lengkap. Jilbabnya, baju kurungnya, celananya tapi ketat. Ketat. Atau tipis. Ini tafsiran pertama. Yang kedua, ya, dia memakai pakaian tapi banyak koyak-koyaknya, bolongnya. Baik bolong di belakang, di depan, di kaki, ya. Nah, ini termasuk semuanya.
Ya, termasuk hadis ini berpakaian tapi telanjang. Ya. Ma'ilat mumilat. Ma'ilat ya, ada yang memaknai jauh dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada juga yang memaknai itu jalannya lenggak-lenggok. Berjalan lenggak-lenggok. Ya, mungkin dia pakai sepatu hak itu, tahu? Sepatu tungkak tinggi itu, kelatok itu, sehingga di jalannya lenggak-lenggok. Ya. Ru'usuhunna ka'asnamati al-bukhti. Ya. Kepala mereka, rambut mereka seperti punuk onta yang kalau berjalan itu apa? Bergoyang, ma'ilah, condong. Maksudnya dia apa? Sanggul rambutnya sehingga seperti punuk onta. Nah, banyak ini sekarang. Pas kondangan apa lagi? Ya. Pas kondangan disanggulnya, bahkan ada yang lebih parah lagi disambungnya rambutnya. Ini terlaknat lagi. Dua terlaknatnya berarti. Ya, dia sudah nyanggul, ya, nyanggul rambut dia asli itulah di puntel-puntelnya, cak buntelan harusnya taruh di pucuk sehingga muncul dari jilbabnya gundukan. Ya, ini masuk hadis ini. Ya, apalagi itu dibuatnya rambut palsu di cucuknya pakai tusuk konde bersambung. Ini terlaknat. Dua-duanya ya dilarang. La yadkhulnal jannah. Mereka ini tidak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka ini? Ya kaum yang bawa cambuk atau bawa senjata, bawa pistol, bawa apa, menyiksa kaum muslimin, menyiksa manusia. Ya. Yang kedua, wanita berpakaian tapi telanjang. Wanita yang kalau dia berjalan seperti ini, membuka aurat, kemudian juga berjalan lenggak-lenggok sehingga orang yang melihatnya keluar birahi hawa nafsu. Ya, jika dia diperkosa misalnya, jika dia dilanggar apa kehormatannya, ya, maka dia dengan yang melanggarnya dua-duanya kena dosa. Hatta dia hilang kehormatannya, tetap dikatakan berdosa, salah sendiri mengundang manusia. Oleh karena itu, kenapa kita disuruh berjilbab, kata Allah, ya, la yu'dzaina, supaya mereka tidak diganggu oleh manusia. Tidak diganggu. Tuh, kalau orang bercadar ada yang ganggunya. Takut. Wah, suage meledak juga. Tidak berani, minimal nganggu itu. Assalamualaikum, Mbak. Itu paling godaannya. Assalamualaikum. Coba budak-budak yang pakai pakaian terbuka nih. Ya, bisa kehormatannya hilang. Kalau seandainya terjadi dia disakiti, dia dipegang bahkan atau dia diperkosa, maka ya salah sendiri. Yang berbuat dengan yang diperbuat dua-duanya berdosa. Jadi kalau maksudnya, kalau seorang sudah berpakaian lengkap, dia bercadar, terjadi perbuatan itu juga kepada dia, maka yang berdosa hanya yang berbuat. Si wanita ini tetap dikatakan tidak berdosa, bahkan berpahala karena dia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kata Nabi SAW, bau surga itu sungguh-sungguh tujadu, didapati, dicium dengan jarak kada wa kada. Dalam riwayat 40 tahun. 40 tahun jarak kita dari surga, keciuman mambu surga itu wangi. Alangkah wangi surga itu. Mana kita di dalam surga nanti? Ya, alangkah indah surga itu. 40 tahun itu jauh tak? Kalau kita ke Saudi berapa jam? 9 jam naik pesawat, ngebut mati pesawat. Itulah jauh banget. Lah bagaimana ini 40 tahun kebauan surga itu. Dan ini orang dua ini, orang yang zalim kepada manusia dan wanita yang berpakaian tapi telanjang, boro-boro masuk surga. Nyium baunya sejauh itu enggak kecium. Perhatikan istri kita, ya, anak-anak perempuan kita, ya. Tengok pakaian mereka. Ya, jika kita sayang sama mereka, tegur apa tidak usah? Tegur. Sampaikan hadis-hadis. Kalau kita punya duit beli ke buku, baca. Ya, tegakkan hujah kepada mereka. Kalau dapat hidayah, alhamdulillah. Jika tidak, jangan putus asa untuk ya agar mereka mendapat hidayah. Terus dakwah. Kalau dakwah sekali, dua kali, tiga kali tidak ada. Dakwah itu terus menerus. Seperti Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun? 950 tahun dakwah. Dakwah aja itu. Subhanallah. Ya. Jangan kita ustaz, aku lah negor dia ustaz, dia ada galak. Terus dakwah. Terus berdakwah kepada
keluarga sampai mereka mendapatkan hidayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala halakar rijalu hina ata'un nisa. Ini hadis dhaif. Ini hadis dhaif riwayat Imam Ahmad, hadis dhaif. Ketahuilah kata Nabi, kebinasaan kaum laki-laki tatkala mereka taat nurut manut kepada istrinya. Kalau kalah sama bini. Ini hadis dhaif. Ya. Sekarang nanya antum. Kalau istri kita bilang ini bilang itu, kita nurut, celaka enggak kita? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu istrinya. Nabi sallallahu membersihkan rumah, ya, menjahit pakaian, bahkan menjahit sepatu sendal sallallahu alaihi wasallam. Ya. Membantu istri. Harus seperti itu. Jangan kita mentang pembahasan ini dak kalau cuci piring kaki balik, dak kalau nyapu rumah. Oh, salah ini. Aku yang disalah ke bini kaki. Enggak usah kajian Sahiruddin tuh. Engkau kami. Nah, ya. Tetap ya membantu beda dengan meniru niru. Bantu cuci pakaian, cuci piring, nyapu, ngepel, bantu. Ini khair semua, kebaikan semuanya. Ya. Adapun sifat mereka tidak boleh kita tiru. Saya tutup dengan ini mungkin sudah azan ya. Kita tutup dengan perkataan beliau, faminal af'al, termasuk perkara yang wanita dilaknat melakukannya, izharuz zina, menampakkan perhiasan, wadzahab, menampakkan emas, baik kalung baik gelang, wallu'lu', menampakkan mutiara yang dia miliki, min tahtin niqab, di bawah niqab, maksudnya di luar jilbab dia. Di luar jilbab dia, di luar niqab dia. Kelihatan kalungnya, kelihatan gelang dia. Ini terlaknat, tidak boleh kecuali buat suami dan anak-anaknya saja, cucung-cucungnya. Ya. Begitu juga perbuatan dilaknat yang dilakukan oleh perempuan, dia memakai minyak wangi misik wal anbar. Ya. Anbar itu salah satu jenis minyak wangi. Ya. Dia pakai sehingga dicium kaum laki-laki yang bukan suami dia. Atau dia keluar rumah pakai minyak wangi, terlaknat. Jadi bini gitu. Ya. Kemudian dia memakai sibagot, memakai pakaian-pakaian yang mencolok. Sibagot itu pakaian celupan. Kalau begitu pakai sumbo atau sumbo. Dicelup ya, baju sehingga mentereng warnanya dipakai. Ya, sehingga laki-laki, di nomano ini, nah itu ya. Atau wal madas, pakai sepatu tungkak tinggi-tinggi. Wa ila ghairu dzalik. Tidak boleh dia melakukan itu. Ya. Minal fadha'il, ini termasuk perbuatan yang sangat jelek. Ini saja kita ambil tanya jawab, mungkin nanti habis isya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanallah, ini Masya Allah ada kabar lagi ya. Seorang syekh meninggal lagi. Masya Allah pun terkena COVID. Syekh Abdurrahman As-Suhaim, dia salah satu dai Kementerian Arab Saudi. Ya. Kita berharap ke antum semuanya agar menjaga protokol pemerintah, agar mudah-mudahan dengan itu kita terlindungi. Ambil pertanyaan berkenaan dengan bab ini. Ustaz, bagaimana hukum wanita yang menjadi polisi atau tentara yang kalau kita lihat tingkah dan pembawaannya tegas seperti laki-laki? Bukan hanya itu, bukan hanya tegas, ya, rambutnya meniru laki-laki, pakaiannya meniru laki-laki, gayanya, subhanallah, bahkan bentuk fisiknya gara-gara dilatih, ya. Jadi dia bukan hanya satu menerima laknat, tapi banyak sekali. Ya, mungkin ada yang mungkin di sini rumahnya polisi atau bagaimana, ya, poluan. Cukup kau bayang jadi polisi. Kesian. Ya, kesian dianya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kasihan akhirat dia, ya, kasihan anak-anak dia yang tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan pendidikan agama dan seterusnya. Yang menjadi polisi poluan bagi perempuan ini menyalahi fitrah. Dan sudah antum ketahui sendiri, sebelum dia diangkat menjadi polisi atau poluan, dia akan melalui jalur-jalur yang itu banyak dilarang di dalam Islam. Seperti diantaranya membuka aurat di khalayak ramai. Ya, dilihat auratnya, taruhlah tidak di khalayak ramai, dilihat salah satu di antara temannya pun haram. Ya. Jadi yang nanya, jazakallahu khairan banget yang nanya, ya. Ini penting banget. Ternyata perbuatan yang ada itu ternyata perbuatan terlaknat. Ya. Bagaimana Ustaz hasilnya apanya kalau jika perbuatan itu terlaknat, hasilnya juga bermasalah. Ya, seperti itu. Ustaz, apa hukum laki-laki yang perawatannya seperti perempuan? Nah, ini banci. Salon, pakai make up, yo banci ini asli ini. Ya, kalau dia cuma pakai biore, pakai apa lagi namanya, Wardah yang baru-baru, ya, yang lain itu, untuk menyenangkan istri dia supaya gayanya tidak kusut nian, ya, maka nggak masalah. Ya, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang keindahan. Dan juga katanya at-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu, ya, setengah keimanan, tidak masalah. Tapi kalau sudah pakai make up, pergi itu bebedak dulu, ya, dinjuknya minyak-minyak ininya kan, supaya wong, subhanallah, ini wal'iyadzubillah. Ya, apa disebut di sini lagi ke salon pakai make up. Ini banci. Ini nanya ini banci bukan? Ya, ini asli ini. Baik nak artis atau siapa ndak boleh seperti itu, karena ini tingkah laku perempuan. Yang saya nggak bisa jawab, nggak saya jawab, ya. Ustadz, adakah Ustadz, siapa nama ulama yang menulis kitab dosa besar selain Imam Az-Zahabi? Di antara Muhammad At-Tamimi, Muhammad bin Abdul Wahhab, sama malah judulnya Al-Kabair juga. Ya, kan ada juga ya ulama-ulama yang lain. Ya, di antara imam yang tadi yang saya sebut tadi, Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Dia juga memiliki kitab yang bernama Al-Kabair, dosa-dosa besar.
Ustaz, bolehkah memasang banner di depan rumah, di pagar rumah yang ada gambar makhluk hidupnya? Dan adakah pengecualian? Enggak boleh. Enggak boleh. Memajang gambar makhluk hidup dalam rumah itu akibatnya malaikat tidak masuk. Ya. Tidak masuk malaikat yang di rumah ada gambar atau patung, malaikat enggak masuk. Malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Nyabut nyawa. Ya. Masang gambar, banner di itu atau patung, berhala, inilah penyebab awal manusia mengagungkan ya makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Termasuk hadis yang disebutkan itu enggak boleh. Ya. Mungkin yang banner itu apa? Revolusi. Tidak boleh. Iyawan itu, ya. Ustaz, saya pernah mendengar dalam kajian bahwa rambut Rasulullah pernah sampai menyentuh dua bahunya. Apakah benar itu Ustaz? Kalau benar, adakah dalil yang melarang laki-laki untuk tidak memanjangkan rambut melebihi bahu? Lalu adakah riwayat yang menjelaskan kurun waktu pemotongan rambut untuk laki-laki? 3 yang nanyanya. Ya. Pertama pertanyaannya, apakah benar rambut Nabi sampai bahu? Iya. Pernah sampai ini, telinga sampai bahu. Itu rambut Nabi SAW. Kenapa? Karena umumnya mereka di zaman itu rambutnya seperti itu. Dan ini sunnah, bukan sunnah yang dimana Nabi memerintahkan. Ini cuma perbuatan Rasulullah yang Rasulullah tidak memerintahkan kita mengikutinya. Kalau ente benar-benar memanjangkan rambut, misalnya, benar-benar saya ingin meniru Rasulullah SAW, ya, mudah-mudahan dapat pahala. Tapi nggak ada perintah ente mengikuti itu. Apalagi di zaman kita ini rambut sama itu, ya, jiwa, udah manu ini, sudah hindari baik yang kayak itu, cepak baik, ya, cepak baik. Kalau benar, adakah dalil yang melarang laki-laki untuk tidak memanjangkan rambut? Tidak ada larangan. Yang tidak boleh itu apa? Menyerupai rambut perempuan, dikepang, cak betino, dikuncir, cak betino nih, dibentuk cak betino, maka ini dilarang baru. Selama tidak meniru, ya cuma dia memanjangkan aja, apalagi dia ada kuduahnya Rasulullah SAW, maka tidak bermasalah dan juga tidak diganjar, tidak ada ganjarannya. Ya, karena sunnah Nabi itu ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Ya. Itu cuma itu Nabi saja, keseharian Rasulullah SAW. Ya, seperti Nabi berjalan begini, ya. Apa kita harus berjalan gitu? Enggak. Tapi begitulah Rasulullah SAW. Ya. Jalan beliau cepat, seperti turun dari apa namanya tempat tinggi. Nabi SAW, Nabi berjalan. Ya seperti itu. Tapi kita tidak disuruh Nabi hendaklah kalian berjalan, ya seperti itu. Ya. Itu juga rambut. Tidak ada anjuran kita rambut panjang. Adakah riwayat menjelaskan kurun waktu pemotongan rambut untuk laki-laki? Allah alam. Adapun kuku, ada riwayat mauquf dari Anas bin Malik. Kalau sudah 40 hari itu sudah dilarang, tidak boleh. Sunnahnya kita kuku itu seminggu kali potong. Tidak pantas bagi seorang mukmin kukunya sampai 40 hari nggak dipotong. Ya. Adapun rambut, Allah alam. Ya, kalau sudah sampai betis, ya potong baik. Ya, kalau sampai betis, sampai punggung, ya tak baik itu kalau sudah melewati, sudah meniru perempuan. Singkup loh rambut terlalu panjang, apalagi tidak disampui, ya. Ya kalau memanjangkan rambut, ya dalam ini pertanyaan kedua sama, pertanyaan ini sama. Menyerupai rambut, memanjangkan rambut tapi tidak niat menyerupai perempuan, itu batasnya sebagaimana Rasulullah SAW. Melebihi itu khawatir termasuk menyerupai perempuan sampai sini. Perempuan rata-rata rambutnya panjang, menyerupai. Tapi kalau dia sampai sini atau sampai telinga, itulah Rasulullah SAW, tapi tidak ada perintah Nabi agar kita rambut seperti itu. Ustaz, apakah memakai pakaian warna pink? Ya, pink ini ciri perempuan. Ya, ciri perempuan. Apakah termasuk itu? Wallahu alam.
Ya, karena perempuan tidak disuruh pakai pakaian mentereng. Dan lanang setahu ana kalau di Indonesia kalau pakai warna-warna itu warna perempuan kesukaannya. Ya, wanita itu suka yang pink bonekanya, suka yang pink sofanya, mobilnya pink, lah ente pink. Hai budak ini hati-hati kawin dengan budak ini ya. Nggak samo. Hindari yang kayak itu. Hindari, ya, hindari. Melakukan perawatan wajah ke klinik kecantikan termasuk menyerupai wanita. Ditengok dulu. Untuk apa dia melakukan perawatan kecantikan tersebut? Ya, kalau dia cuma bersih ke rai, ya tidak masalah. Tapi kalau perawatan mirip betinan termasuk. Seperti pakai make up tadi. Wih, lanang pakai make up, lanang mana itu? Lanang pakai make up. Lanang kebuyan lanang itu. Tigawe itu namanya. Ya. Apa hikmah pengusiran banci dari kota tersebut selain agar tidak tertular perbuatan mereka? Oh, banyak. Itu kalau kebanyakan banci di sebuah negeri, lalu mereka melakukan perbuatan tanpa sepengetahuan kita, tsunami, gempa, hujan batu, cedokan malaikat Jibril, ya, tiba-tiba datang engkau tak mengetahuinya. Bayangkan 4 atau 6 saja melakukan itu bisa negeri itu hancur. Ya. Apalagi banyak, apalagi minta sahkan seperti di Amerika, di Inggris disahkan boleh. Karena kan di luar negeri itu zina ini kan legal. Ya, tidak perlu nikah, wong. No, gonta-ganti pasangan. Malek saking nemen itu malek. Coba sama-sama lanang, sama jeruk makan jeruk. Le cubonyo kan. Nah itu sampai di Eropa atau di Amerika itu sampai punya penyakit mereka tuh, kata dokter-dokter mereka punya penyakit hilang nafsu tatkala melihat lawan jenis. Sesama jenis bernafsu. Itu penyakitnya sekarang nih. Kalau dia ngelihat sesama jenis muncul. Jadinya kalau dia ingin berhubungan dengan lawan jenis, natang ke yang sejenis dulu. Sehingga nafsu muncul baru dia melakukan itu. Cak itu yang sampai parahnya. Itu hikmahnya juga itu. Bukan hikmah untuk dilakukan, dijauhi. Hilang nafsunya. Woi maaf, anak pernah bertemu langsung wong cak ini. Tidak sengaja, bukan nemui, tidak sengaja. Dia lah punya anak, duiko anaknya. Lah punya anak. Dia ajak mode anaknya nih wong jalur. Dia tahu jalur mana ya? Wong jalur. Berarti wong kita Sumatera Selatan. Makanya itu bilang. Dari situ datang dia ke Jawa, daerah mana? Solo kalau tidak salah. Dia cerita cuma untuk memenuhi hasrat itu baik. Balik habis itu. Nemui pasangan homo dia. Ini pas SMS. Dia minta nomor aku, terkejut. Budak ternyata itu. Dia tak nafsu sama sekali. Tapi pacak dapat anak. Hilang nafsunya. Sama lawan jenis tadi. Hati-hati. Selain bumi itu pacak dicedok oleh malaikat Jibril, gempa, tsunami. Antum tengok yang dulu di Sulawesi itu. Apa itu namanya daerahnya? Nama tepat daerahnya itu? Donggala. Ada satu desa ya kan, ditenggelamkan sampai 10 meter. Ternyata memang wong mak itu banyak di situ. Sama adabnya dengan yang dulu. Hilang mereka, tidak tahu kemana. Ditelan bumi, melakukan perbuatan itu. Ya. Jadi kalau ada yang banci-banci itu tindak langsung. Khususnya ya yang berwenang. Jangan seperti yang dilakukan oleh sebagian fraksi dan seterusnya ya, sekelompok tangkapnya banci itu diuntalnya di kolam iwa. Oh jangan, kesian pula sama itu. Oh sebaik, zolim itu sudah. Embeknya si kok megang tangan, kok kaki tuh, coba gelabu ada itu di Depok. Subhanallah. Jangan. Ya, ini udah perbuatan zalim ya, sudah. Walaupun mereka seperti itu, mereka juga punya hak dari sisi tidak boleh disakiti, diusir bukan maknanya kita menzalimi mereka. Diusir supaya apa? Dia tuh berpikir, ini tidak laku yang cecek ini nih. Nak kau pasar ke di mana tidak laku harusnya. Ini tidak laris manis di TV itu. Banci ini. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tahulah yang gemuk tuh ya. Hukumnya ya tadi
Bahkan dianjurkan berarti. Ada pun sekarang, ya sekarang, ya, seperti kita pajak itu haram apa boleh bayar? Haram. Tapi sekarang pemerintah mewajibkannya, kita terpaksa. Dosanya pemerintah. Nah sekarang kalau itu ngusir banci, HAM turun. Hak azazi manusia. Ya. Walaupun itu ada perbuatan Nabi SAW disuruh diusir, sahabat suruh mengusirnya. Kalau sekarang ya kita tengok dulu mana maslahat mudorotnya. Tapi kalau rumah kita boleh, karena kita pemimpin dari rumah tangga kita. Datang, assalamualaikum, ya kan? Ciki. Ya Allah, mudah ini. Kunci jangan dibuka. Kalau pacak apa suara buka pintu, pecon, toblak lagi dia. Jangan sampein itu. Banyak itu galak itu. Ustaz, motor saya warna pink. Apakah saya mengubah warna motor saya? Ya enggak perlu, unjuk ke bini, baik. Unjuk ke bini beli baru, ya. Ustaz, hukum mau motong rambut mengikuti potongan orang kafir, enggak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ibnu Qayyim mengatakan tentang ini, kita tidak boleh meniru orang kafir, meniru hewan, ya, meniru yang rendah-rendah enggak boleh. Itu Ibnu Qayyim mengatakan dalam salah satu kitabnya. Enggak boleh kita meniru yang dilakukan oleh orang-orang kufar, apalagi dalam bentuk yang sekarang ini ya. Apa itu? Mohak, kemudian ditokek di sini. Iya, aku kalau ada budak-budak kecil itu, siapa nokai rambut kau nih? Ido aku di salon aja. Kau kuma itu ke supaya dia malu. Wajib harus sama itu ke? Ngapa kau nih tokak sama ini? Padahal dia lah bangga nian, lah disisir sama ini. Namun aku temu budak sama itu. Siapa nokai kau nih? Wih, terkejut dia cak marah itu. Itu udah masalah. Sebenarnya pikir berarti jahat aku ini. Tapi budak sekarang bergaya nian itu. Ya ada yang bentuknya cak apa? Cak di kapak uang tuh nah. Pernah kan ada yang di kapak kepala galak bekas lamo. Misal luka, nah cak ada itu. Samurai X. Aja di sini. Subhanallah, bangga dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kufar. Itu banyak di salon tertempe itu. Contoh-contohnya. Katik wong muslim. Katik yang muslim dicontoh gitu. Wong situ kalau ahli nar. Katik. Jadi kita tidak boleh meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar, apalagi itu khususnya mereka. Apa itu apalagi yang hal-hal yang kita tampak melihat ini caknya budak nakal, kita tidur termasuk kita. Tidak boleh kita meniru orang fasik. Lalu orang nanya, Ustaz boleh tak main remi tapi tidak berjudi? Tidak boleh. Man tashabbaha biqaumin fi main remi fahuwa minhum. Ya kan? Main remi itu biasanya judi kan? Nah kita tidak berjudi Ustaz, main baik, termasuk gap sama baik. Ya, kalau catur ada hadisnya khusus. Tidak boleh. Ya. Apalagi Nabi mengatakan min husni islam maritarku malayani. Antara tanda baiknya Islam seseorang itu meninggalkan yang tidak bermanfaat, tidak manfaat. Dodo antum ini. Ya kan? Tahu itu kan. Apa? Tobat aku. Ya. Ini saja yang bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh ini ada hadiah, sebentar. Kita bagian hadiah ini dengan tanya jawab. Tutup buku dulu. Ya. Siapa nama bapak kakek buyutnya pengarang buku? Nengok buku udah oleh dosa kamu. Namanya cepet. Bukan, itu bukan nama dia. Ini Ustaz. Coba nyengok buku tadi. Tebak, basing tebak. Kalau kena. Mahmud, coba Mahmud. Pengarang buku apa? Apa? Apa katanya? Oh, enggak tahu, enggak menunjuk. Nama beliau Muhammad ibn Ahmad ibn Utsman Az-Zahabi. Muhammad, anaknya Ahmad, anaknya Utsman. Ya, subhanallah. Minggu kemarin dosa besar apa yang kita bahas? Dayus. Dayus juga ya? Tidak judul di bukunya nih ya. Iya.
Iya. Oh no, tahsin. Iya. Kurang. Iya. Yang apa? Iya. Al-qawwat al-mustahsin ala ahli. Iya benar ente sini. Mana antum nak HP? Ini bagus sekali. Bila orang tua melanggar agama, bagaimana cara mendakwainya? Ini bagus sekali. Iya, barakallahu fiik. Iya. Contoh dayus apa? Hadir lah kemarin. Ya, contoh dayus apa? Ih, mantap, masya Allah. Inti anak kasih, supaya inti menangis. Inti baca buku Sa'armen. Ini bisa nangis inti, masya Allah. Kuat insya Allah, inti istiqomah nanti insya Allah. Tadi bahasanya apa tadi? Tadi apa pembahasannya? Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arab judul yang sudah kita bahas. Nah, iya benar. Iya apa? Oh, antum. Ya, ar-rajulatu bagus. Minan nisa terus wal. Sudahlah antum tuh. Eca datang pada dah tahu kan? Siapa guru Imam Az-Zahabi? Ya. Oh, masya Allah sini. Masya Allah. Ini murid aneh, wajar ditahu dia. Dapat buku Ibnu Taimiyah langsung itu. Oh. Masya Allah, masya Allah. Ya. Siapa nama ulama yang terhebat, paling berilmu dari murid Syekh Albani yang meninggal kemarin, lengkap? Iya. Al-Halabi. Sahih? Ya sini. Ini buku beliau. Masya Allah. Buat ente. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.